Kalian tahu nggak kalau dulu satu London pernah dibuat takut oleh sosok Jack. Kasus ini sudah 135 tahun tidak bisa dipecahkan oleh polisi, bahkan ahli sekalipun. Karena si Jack ini mainnya super rapih, tanpa jejak, tanpa noda, tanpa barang bukti, dan tanpa yang lain-lain. Nggak kayak kalian, ngambil pulpen temen aja ketahuan. Bahkan polisi London saat itu terkesan dipermainkan oleh Jack. Keren gak tuh? Langsung aja kita masuk ke alur cerita Jack the Ripper. Sebelumnya makasih buat Kak Sukato, baru nama pertama loh, udah kayak gini. Kak Everybody, Kak Azwar, jaga iman jangan sampai lemah walau di depan mata ada tob lewat. Yoi, stay halal ya cuy. Kak suaminya Hutau, iya hahaha, pacarnya Kartu. Mas Rusdi, Kak Neil, Kak Arman Ajeng Agus Praptitika, buset, rombongan gini. Kak Faisal cowoknya Olin, pasti gitu lagi nih. Tuh kan, bisa ya loh tong aspal ini. Kak Ari Pudin, Kak London yang pernah ku bahas lagunya sih, langsung cek aja ya cuy. Kak Raihan, Kak Panpan, Kak Zakil, Kak masukin gue konten, iya. Kak VL punya anak ya, anaknya siapa dah? Apa nih? Kak Somebody, Kak Sigma, Kak Yoga, Rusdi aja deh, Kak Rifki, dan Kak Ical atas dukungannya lewat Saweria. Buat kalian semua, kalian keren. Oh iya, buat kalian yang mau mengirimkan dukungan juga bisa lewat link Saweria di bio akun ini ya. Thank you. Ada yang bilang jika dia adalah seorang dokter, ahli bedah, orang gila, tukang daging, artis, hantu, atau bahkan pangeran. Tapi di ujung cerita tidak ada yang tahu siapa dia. Siapa dia? Dia adalah orang misterius yang menghabisi 5 wanita pekerja malam di distrik Whitechapel, London, Inggris. Gak cuma dihabisi, tapi dipisah-pisahin gitu. Hanya namanya yang kita tahu, dialah Jack the Ripper. Di samping ini hanyalah nama fiktif atau nickname dari sang pelaku, tapi terornya bertahan sangat lama di sejarah kota London. Sudah lebih dari 135 tahun sejak Jack meneror kota London. Tapi jawaban pasti dari siapa pelakunya masih belum jelas. Cerita aneh ini dimulai dari distrik Whitechapel, London, di mana pada 31 Agustus 1888 sebuah tubuh ditemukan di jalanan kota yang gelap dengan kondisi yang memprihatinkan tentunya. Aku gak bisa ngomong detailnya gimana, tapi yang jelas serem banget. Setelah identifikasi, korban itu bernama Mary Ann Nichols, seorang wanita kelahiran 1845 yang pergi merantau ke London untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Awalnya dia adalah wanita yang baik dan istri dari 5 anak yang baik-baik saja. Tapi karena suaminya adalah pecandu alkohol yang parah, kehidupannya jadi kacau balau, sekaligus membuat dirinya menjadi pecandu alkohol juga. Kehidupannya jadi semakin kacau pokoknya. Dan akhirnya cerita hidupnya harus berakhir tragis di tangan Jack. Kemudian 3 korban lagi ditemukan di jalan kota yang gelap. Mereka dihabisi dengan cara yang sama. Sekali lagi aku gak bisa ngomong detailnya, soalnya takut kena strike. Yang jelas ada luka di leher dan isi perutnya dipindahkan lah intinya. Gimana warga London di Whitechapel nggak ketar-ketir coba? 3 wanita itu adalah Annie Chapman, Elizabeth Stride, dan Catherine Eddowes. Nah, saat polisi sedang pusing 7 keliling buat nyari si pelaku, pada 9 November 1888 Jack kembali berulah, di mana ia menghabisi wanita bernama Mary Jane Kelly dengan cara yang sama, cuman lebih brutal, sampai dia hampir tidak bisa dikenali. Terus, apakah benar mereka semua adalah wanita senang-senang? Pertanyaan ini berhasil dijawab oleh seorang peneliti bernama Ruben Holt. Ia mengatakan jika dari 5 korban Jack, hanya 2 yang benar-benar wanita senang-senang, yaitu Elizabeth Stride dan Mary Jane Kelly. Sisanya ternyata hanyalah warga biasa yang kebetulan kondisi ekonominya sangat minim dan bahkan sering tidur di jalanan. Pada era Victoria ini memang sering dijumpai, yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi dari para warga London. Kalau kaya ya kaya banget, kalau miskin ya miskin banget. Di titik saat sudah ditemukannya 5 korban ini, polisi sudah sangat pusing dan bingung karena Jack seakan-akan tidak meninggalkan bekas apapun. Kayak jejak aja gak ada gitu. Jadinya tidak ada bukti kuat untuk menuduh atau bahkan melanjutkan penyidikan. Lantas dari mana nama Jack the Ripper ini berasal? Nama ini berasal dari sebuah surat yang diterima oleh kantor berita pusat di London. Sebuah surat yang aneh karena ditulis dengan tinta merah dan sang penulis juga mengaku bahwa dialah dalang dari teror ini. Tapi ternyata surat itu hanyalah surat palsu yang dibuat oleh jurnalis yang tidak bertanggung jawab. Dia melakukan itu karena topik dari kasus ini sangat menguntungkan untuk terus-terusan dikabarkan karena penduduk penasaran dengan progres dari kasus ini. Tapi karena surat inilah para media menggunakan nama Jack the Ripper sebagai nama sang pelaku.
Ditambah lagi pada 22 September 1888 muncul sebuah kartun yang memparodikan penyelidikan polisi yang terkesan dipermainkan oleh Jack berjudul Blind Man's Buff. Dalam kartun ini isinya cuma kritikan pada polisi yang menurut sang kreator yaitu John Tenniel dipermainkan oleh Jack karena pada saat polisi menyelidiki satu kasus dan belum selesai, Jack sudah melakukan kejahatan lain. Dan tentunya karena ini adalah kasus yang tidak terselesaikan, banyak juga tuduhan yang sudah dilayangkan oleh para polisi. Yang pertama, ada nama Robert Mann yang pekerjaannya adalah petugas pemakaman di Whitechapel. Ada seorang novelis bernama Lewis Carroll. Dia sendiri adalah penulis dari novel Alice in Wonderland. Bahkan cucu dari Ratu Victoria bernama Duke of Clarence menjadi terduga juga dari kasus ini. Cuman ya itu, tidak ada bukti valid yang mengatakan jika mereka adalah pelaku. Pada akhirnya kasus ini tidak pernah menemui titik terang. Tapi sebaliknya kita jadi tahu apa yang terjadi di London pada era Victoria, di mana pada saat itu kondisi warga di sana banyak yang masih memprihatinkan dari segi ekonomi dan sosial tentunya. Di kota yang besar seperti London yang penuh dengan keindahan dan harapan, semua orang ingin pergi ke sana. Tapi saat kita menengok distrik yang lain, kita akan menemukan sisi lain yang tidak menyenangkan. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.